Dia memang 12 megapiksel tapi hasilnya seperti 100 megapiksel. Halo teman-teman, balik lagi di sini dengan saya Aawir ya. Ya, jadi sekarang di hadapan kita nih sudah ada sebuah smartphone yang sangat unik dan juga sangat cantik banget cuy. Ini dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy S7 Edge, tepatnya yang versi G935 FD ya. Nah, jadi untuk versi G935 FD ini yang untuk dijual di daerah Asia Tenggara dan juga India cuy. Nah, untuk perbedaannya itu ada di sini. Dia sih tulisan Galaxy S7 Edge. Nah, untuk garansi resmi atau yang tepatnya dijual di Indonesia itu tidak ada tulisan ini. Dia hanya ada tulisan Samsung dan itu versinya G935F. Nah, itu untuk yang versi global. Jadi yang versi global juga dijual di Indonesia cuy. Itu sih setahu saya. Mungkin saya salah, mungkin teman-teman bisa koreksi saya dengan komen di bawah. Oke. Jadi smartphone ini dirilis pada bulan Februari tahun 2016. Jadi sekarang sekitar sudah hampir 4 tahun cuy. Karena sekarang kan sudah 2020 ya, sebentar lagi udah 4 tahun. Tapi coba deh, percaya deh dengan saya. Teman-teman lihat sekarang, ini desainnya mewah banget cuy. Mewah banget, apalagi ini warna silver ya. Bisa teman-teman lihat. Ini desainnya mewah banget. Kemudian ada edge-nya, dual edge-nya ini. Ini bener-bener mewah banget cuy, bener. Bahkan menurut saya nih ya, menurut saya pribadi, untuk smartphone di tahun sekarang belum ada yang bisa menyaingi smartphone ini. Kenapa? Karena mayoritas smartphone terbaru pada tahun 2019 ini, 2018-2019 tepatnya, itu kebanyakan hanya bodi belakangnya aja yang berwarna cuy. Bodi depan itu hitam gitu, jadi kan agak belang gitu cuy. Agak belang, jadi belakangnya anggaplah belakangnya silver, depannya itu hitam. Nah, sedangkan untuk Samsung yang diciptakan pada tahun 2017-2016 ke bawah itu dia masih dual warna gini cuy. Jadi ini ada dagu-dagu gitu ya di atas dan di bawahnya itu. Dia masih sewarna body dengan yang di belakangnya. Jadi menurut saya cantik banget cuy. Entah kenapa saya lebih menyukai HP yang isi tombolnya daripada HP yang tidak ada tombol home-nya ini cuy. Tapi nggak tahu ya, mungkin teman-teman punya pendapat berbeda, bisa komen di bawah juga. Ini hanya pure pendapat dari saya. Oke, kita lanjut saja. Untuk di ketebalan, dia cukup tipis cuy. Dia memiliki ketebalan 7,7 mm. Ini sangat tipis. Bahkan sampai sekarang masih termasuk HP yang tipis ya. Nah, dia beratnya 157 gram, cukup berat juga ya. Lebih berat dari Samsung Galaxy S6 Edge yang saya sudah review kemarin. Oh ya, untuk teman-teman mungkin ada yang bertanya kok tidak dilanjutkan video Samsung S6-nya, apakah udah laku atau belum? Tidak, jadi saya sedang melakukan klaim garansi ke pihak laku 6-nya. Oke, jadi semoga aja lancar cuy, dikasih barang yang baru, dan juga saya akan buat videonya lagi untuk versus dengan Samsung Galaxy S7 Edge ini. Oke, untuk baterai dia cukup besar cuy. Padahal dia bodinya tipis ya, tapi dia baterainya cukup besar. Dia baterainya dengan kapasitas 3600 mAh. Ya, baterai tanam gitu cuy, tidak bisa dilepas. Dan dia sudah support fast charging tentunya karena ini flagship dari Samsung, dan juga wireless charging. Jadi di sini ada QI-nya itu untuk wirelessnya, jadi bisa tinggal tempel aja dia akan ngecas gitu. Tapi menurut pengalaman saya, karena dulu saya juga sudah pernah memiliki Samsung Galaxy S series, itu ketika menggunakan wireless charging itu ngecasnya tidak begitu cepat. Jadi lebih baik sih menggunakan fast charging. Tapi untuk teman-teman yang ingin santai, lebih baik menggunakan wireless charging juga bisa cuy. Untuk kaca depan belakang dia menggunakan kaca. Depan belakang dia bodinya kaca, dilengkapi dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 4. Dia memiliki aluminium frame ya. Jadi ini aluminium samping-sampingnya cuy. Aluminium. Kemudian dia dilengkapi juga dengan sertifikasi IP68 yang anti debu dan water, tentunya air, untuk 30 menit di 1,5 meter tepatnya. Oke teman-teman, jadi dia memiliki bentang layar 5,5 inch dengan resolusi 2K, tepatnya di 1440 x 2560 pixel, dan dia memiliki kerapatan 534 ppi. Jadi ini sangat rapat banget cuy. Apalagi dia memiliki panel Super AMOLED buatan Samsung yang terkenal sangat gonjreng banget itu cuy. Oke, jadi teman-teman bisa lihat nih layar gonjreng banget. Cuman mohon maaf karena di sini ada pink ya, pink line gini, karena saya memang belinya yang isi pink line itu cuy, supaya murah lah. Oke teman-teman, mungkin ada teman-teman yang minat beli HP-nya ini, bisa komen di bawah, nanti akan saya kasih harganya. Atau mungkin perlu saya pasang di Tokopedia juga ya, supaya sama-sama enak gitu cuy.
Oke, kita lanjut aja. Di sini juga dia memiliki always on display. Jadi untuk teman-teman yang tidak tahu apa itu always on display, jadi ketika layar dimatikan, dia akan muncul jam gitu cuy di sini. Tapi always on display-nya saya matikan karena ping line-nya itu supaya ping line-nya tidak terus hidup gitu cuy. Nah, ini ketika edge-nya digeser, maka dia akan kelihatan, dia akan hidup. Saya nggak tahu ya. Pokoknya tadi kalau nggak salah saya ada geser edge-nya itu. Oke, kita lupakan aja. Untuk dapur pacunya dia menggunakan chipset Exynos 8890 octa-core, tepatnya itu buatan Samsung ya. Dan itu terkenal cepat banget cuy, bahkan sampai sekarang masih bisa dipakai main game-game berat gitu. Dia menggunakan GPU Mali T880 MP12 dengan operating system Android 6 Marshmallow dan bisa di-upgrade hingga Android 8 Oreo. Tapi untuk di Samsung Galaxy S7 Edge saya ini masih di Android 7 ya. Sebenarnya sudah ada update, cuman saya belum aja cuy, belum. Nih dia Android 7. Oke, sebenarnya sudah bisa di-update ya. Ini udah ada perbaruan perangkat lunak, tapi belum serak gitu cuy. Mungkin nanti malam lah tuh, besok atau kapan lah mungkin. Karena lumayan, dia memorinya 200-an MB. Nah, untuk RAM-nya dia menggunakan RAM 4GB. Ini RAM-nya besar banget cuy. Untuk HP ini RAM-nya besar banget untuk HP 1 jutaan di tahun 2019 ini. RAM-nya 4GB. Mungkin teman-teman untuk pembeli HP baru mungkin nggak dapat ya RAM 4GB, dan dia ada pilihan storage yaitu 32, 64, dan 128GB. Jadi itu bisa teman-teman pilih. Dan khusus HP saya ini memiliki internal 32GB, tapi bisa ditambah dengan micro SD hingga 256GB. 256 atau 1 tera ya? Kayaknya 1 tera deh. Jadi itu besar banget cuy. Oke, jadi 32GB aja belum tentu penuh kan, apalagi 128, kemudian 256GB, apalagi sampai 1 tera micro SD-nya. Dan untuk kamera, dia kamera depannya ini resolusinya 5 megapiksel. Dia memiliki bukaan lensa f1.7 tepatnya di 22 mm. Kalau di kamera belakangnya itu dia resolusinya 12 megapiksel, sanggup merekam hingga resolusi 4K, dan memiliki bukaan lensa f1.7 dengan diameter 26 mm. Nah, untuk bodinya nih bisa kita lihat, untuk di bagian depan dia hanya ada logo Samsung, ada sensor-sensor, ada earpiece, kemudian ada kamera dengan resolusi 5 megapiksel, kemudian ada tombol ini ya untuk ke aplikasi gitu cuy. Aplikasi apa ya namanya? Mungkin teman-teman bisa komen di bawah, saya lupa namanya. Kemudian di sini ada tombol home, ada tombol back juga, dan ada layar yang isi double edge-nya ini. Oke, mantap banget, mewah banget. Untuk di sisi sebelah kanan dia hanya ada tombol power. Untuk di sisi sebelah kiri ada tombol up and down volume. Dan ini sekalian saya review ya, dan saya menawarkan ke teman-teman, mungkin ada yang minat nih, sekalian bisa dilihat juga kondisi bodinya. Untuk di bagian atas dia ada antena nih 2, tapi sayangnya tidak ada infrared blasternya ya, tidak seperti Samsung Galaxy S6 Edge. Ini ada mikrofon, kemudian ada untuk masang micro SD dan juga kartu SIM. Dia menggunakan nano SIM ya, dual SIM gitu cuy, tapi hybrid gitu, bisa dual SIM atau satu SIM dengan satu micro SD. Dan di bagian bawahnya ada 2 antena juga. Di sini ada speaker, ada mikrofon, ada lubang 3,5 mm headset jack. Jadi ini masih mantep banget, bahkan masih kepakai untuk di tahun 2019. Masih banyak yang suka pakai headset. Oh sorry, sekarang tahun 2020, maaf karena saya sekarang merekamnya di 1 Januari 2020. Otak saya masih kepikiran di 2019 gitu cuy. Dan untuk untuk ngecasnya dia masih menggunakan USB 2.0, tapi sudah support kabel OTG ya. Jadi teman-teman bisa colok flash disk gitu cuy, bisa dibaca di sini. Kemudian untuk yang lainnya dia tentunya sudah menggunakan NFC, jadi teman-teman bisa mudah dalam berbelanja, jadi tinggal tempel gitu cuy, sudah aktif di NFC-nya. Kemudian dia memiliki Bluetooth 4.2 yang tentunya cukup update ya. Walau sekarang kalau nggak salah udah ada perkembangannya sih. Untuk sensor-sensor dia ada sensor fingerprint tepatnya di sini. Kemudian akselerometer, gyroscope, proximity, kompas, barometer, heart rate, dan juga SpO2 di sini ya untuk sensor hatinya itu, heart rate dan juga SpO2 nya bisa di sini cuy. Jadi canggih banget. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lihat kameranya dulu ya. Saya hampir aja lupa memperlihatkan kameranya, dan kameranya itu keren banget cuy, sumpah. Nih kamera depan. Sorry, rambut saya masih berantakan karena tadi hujan.
Oke, kemudian kita pindahkan ke kamera depan, kamera belakang ya maksud saya. Ini kameranya mantep banget cuy. Ini bidikannya cepet banget. Set, set. Nah, dia cepet banget cuy. Jadi untuk HP harga 1 jutaan kita dapat kamera dengan resolusi 12 megapiksel yang sanggup merekam hingga resolusi 4K, dan kemudian juga kamera depan 5 megapiksel, dan tentunya 12 megapikselnya Samsung itu tidak sebanding ya dengan 12 megapiksel brand lain. Ini dia resolusinya memang 12 megapiksel tapi hasilnya seperti 100 megapiksel gitu cuy, karena dia memiliki dual pixel. Oke, jadi mantep banget. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Bye.